Shalom, salam damai. Kita baca Mazmur 41 dengan judul Doa Minta Penyembuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Demikian Mazmur Daud. Daud juga bisa sakit. Walaupun Daud itu raja yang hebat, ya, yang diurapi Tuhan, tetapi ternyata yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan juga bisa sakit. Bisa mengalami masa apes, masa sial, masa susah, masa duka, masa sakit. Ya itu. Kenapa sebetulnya ya? Yang kita lihat tadi ini. Daud mengakui ya. Daud mengakui, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Jadi kalau berdosa itu bisa membuat orang jadi sakit. Jadi kalau kita melakukan hal yang salah, hal dosa, segera apa? Segera tobat, segera merubah, segera perbaiki. Ya, jangan diulangi lagi, cepat. Kalau enggak, nanti bisa kena roh, atau istilahnya Roh Kudus itu pergi dari kita. Nah, ketika Roh Kudus pergi dari kita, badan kita ini kosong. Nah, itu bisa kemasukan kuman penyakit. Jadi kuman penyakit tidak hanya bakteri-bakteri fisik, tapi juga roh. Jadi kuman roh jahat itu bisa masuk ke badan kita jadi yang jahat-jahat itu, yang jadi jelek-jelek. Termasuk sakit, gagal, marah, emosi, bersikap bodoh. Itu kalau kemasukan setan tuh kita jadi bodoh bener. Ya semua orang pernah jadi bodoh ya. Saya juga pernah jadi bodoh. Makanya saya segera tobat, segera sadar ya. Makanya yang nggak sadar tuh ya bodoh-bodoh terus ya, dibodoh-bodohin sama setan. Segera sadar supaya nggak jadi seperti Daud ini sempat berbuat dosa ya. Makanya jangan berbuat dosa. Daud meniduri Batsheba ya, istrinya Uria. Uria adalah kepala pasukannya ya. Lalu ya itu ya. Ya ceritanya nanti panjang ya. Jadi akui segera, kasihanilah aku ya Tuhan. Aku minta ampun. Aku berdosa terhadap Engkau, sembuhkanlah aku ya. Ya, ketika kita sakit, ya musuh-musuh kita pasti akan syukur
disyukuri ya, bukan bersyukur tapi disyukuri ya, rasain deh lo. Ya seperti Daud ini ya. Musuhku mengatakan yang jahat terhadap aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap ya. Karena menderita sakit, kapan dia mati ya, biar aja mati. Bahkan musuhnya yang datang menjenguk itu pura-pura ya, pura-pura perhatian, pura-pura berbaik, pura-pura berdamai, tapi padahal hatinya berkata dusta ya, penuh kejahatan ya. Jadi itu, ia hatinya penuh kejahatan dan ia keluar menceritakannya di jalan, menjelek-jelekannya ya, seperti itulah ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Segera tobatnya, akui dan segera berubah ya. Kembali lagi mikul salib supaya kita tidak jadi sakit, supaya kita tidak menjadi hancur, gagal, menjadi kacau, berantakan ya. Jangan sampai kita jatuh ketimpa tangga lagi. Sudah jatuh sakit nih, ketimpa tangga ya, double ya, ketimpa tangga lalu ke sambar geledek lagi ya, jadi bertubi-tubi ya. Itulah yang terjadi kalau roh Tuhan tuh keluar dari kita, pergi dari kita. Kita ditinggalkan sendirian, itu kacau. Menghadapi rohnya iblis kita nggak bisa apa-apa. Roh iblis itu seperti kuman penyakitnya. Kalau kita misalnya ada luka ya, luka nggak diplester, nggak ditutup dengan antibiotik ya, itu kalau terpapar nanti kotoran itu infeksi. Demikian juga jiwa kita. Kalau jiwa kita ditinggalkan oleh Tuhan, Roh Kudus pergi dari kita karena kita buat kesalahan, itu bahaya. Segera ditutup ya, segera damai, segera tobat supaya nggak infeksi. Nanti ada roh jahat datang, jadi infeksi. Infeksi rohani itu lebih parah daripada infeksi jasmani ya. Infeksi jasmani masih bisa yaitu nampak, masih kelihatan ya. Kalau infeksi rohani itu susah ya. Nggak tahu kita ini apa sih ya, kenapa ini, kenapa dia jadi begitu ya. Ya itu dia, nggak taunya ternyata rohnya itu ya, ditinggal Roh Kudus ya. Jadi kemasukan roh setan, roh kegelapan ya. Segeralah ya, tobatnya, segera sadar dan kembali berdamai dengan Tuhan, kembali mikul salib. Nanti Tuhan akan datang menyembuhkan kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur berikutnya, yaitu Mazmur 42, Mazmur Daud. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.